فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita selesai dari babul hathi ala tablighil ilmi. Padanya 3 hadis. Pertama tentang dorongan untuk menyampaikan ilmu, bahkan berupa perintah balighu. Untuk seorang berapapun yang dimiliki dari ilmu hendaknya mengingat-ingat amanah ini, tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menyampaikan. Kemudian hadis kedua tentang keutamaannya, bahwasanya seorang menyampaikan ilmu dia mendapatkan keutamaan yang besar, simpanan yang tidak akan habis. Karena semakin diamalkan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang mendengarnya, dia akan semakin banyak mendapatkan pahala. Kemudian hadis yang ketiga mengingatkan kita akhwan bahwasanya seorang ketika menyampaikan ilmu dia betul-betul menegakkan inti dari agama ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Nah, dan ini bisa tegak dengan ilmu. Nah, sekarang kita masuk pada bab terakhir pada 10 hadis yang awal. Qala hafizahullah ta'ala babut tahdhiri minal kadhibi bismiddin. Bab peringatan dari berdusta atas nama agama. Kedustaan akhwani fillah pada semua bentuknya dicela. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan terkait masalah dusta ini, bahwa dusta itu dosa yang mengantarkan kepada dosa-dosa yang lain. Iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhi oleh kalian kedustaan, karena kedustaan itu akan mengantarkan kepada kefajiran, perbuatan dosa, perbuatan jahat, perbuatan maksiat. Dan dosa-dosa serta maksiat akan mengantarkan ke dalam neraka. Ini akhir dari mereka-mereka yang banyak melakukan dusta. Baik, terlebih lagi apabila kedustaan tersebut atas nama agama. Makanya pada bab terakhir ini akan peringatan untuk kita semua. Setelah kita mengetahui keutamaan ilmu dan mengetahui keharusan menyampaikan ilmu serta keutamaan menyampaikan ilmu, juga harus hati-hati jangan sampai seseorang dengan alasan menyampaikan ilmu akhirnya dia berdusta atas nama agama. Sekaligus peringatan untuk kita semua bahwasanya menyampaikan itu jangan takalluf, jangan membebani diri dengan sesuatu yang tidak diilmui. Karena seorang yang
membebani diri untuk berbicara atau menjawab pada hal-hal yang tidak diilmui akan menjatuhkan dia dalam kedustaan atas nama agama. Dia bicara halal padahal tidak tahu hukumnya, tapi hanya dengan praduga saja ini haram. Nah, makanya perhatikan hadis ke-10 ini, bagaimana ancaman bagi mereka-mereka yang berdusta dengan sengaja atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau adalah penyampai risalah, beliaulah yang membawa agama ini. Sehingga dusta atas nama Nabi adalah dusta atas nama agama. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya." Siapa saja yang berdusta atas namaku. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muta'ammidan, dalam keadaan dia menyengaja untuk berdusta, tahu bahwasanya itu dusta, dan dia dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan ngelindur, tapi memang dia sadar, sengaja untuk berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang diancamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka persiapkanlah tempat duduknya dari api neraka. Ini ancaman bahwasanya akhir dari yang didapat oleh seseorang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan hadis ini akhwan termasuk di antara hadis mutawatir yang datang dari sederetan para sahabat radhiyallahu alaihim, sebagaimana terkumpul dalam bait mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atu wal haud wa masal khuffaini wa hadhi ba'du. Di antara hadis-hadis yang mutawatir adalah hadis man kadzab, yaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Naam. Di sini jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ancaman yang keras siapa saja yang berdusta dengan sengaja atas nama beliau, dan menunjukkan bahwasanya hal itu termasuk dari dosa besar. Naam. Dan termasuk di antara kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu seorang menyebar hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang tidak ada sanadnya, hadis-hadis yang tidak ada asalnya dalam keadaan dia mengetahui. Demikian pula seseorang menyebar hadis-hadis dhaif yang dia tahu kedhaifannya, kemudian dia sebar menisbahkan bahwasanya itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia tahu dan menyengaja. Karena konsekuensi dari hukum hadis itu dhaif, hadis itu apalagi maudhu', bahwasanya apa? Tidak sampai keabsahannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah dulu para salaf akhwan, karena kehati-hatian mereka, sebagiannya sampai setiap menyampaikan hadis
atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana Rasulullah mengatakan demikian, karena khawatir ada lafaz-lafaz yang tidak sama persis dengan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena saking hati-hatinya khawatir karena tidak sama masuk dalam dusta. Akan tapi yang rajih dalam masalah periwayatan hadis ikhwan, yang rajih adalah boleh untuk meriwayatkan secara makna. Ar-riwayatu bil makna, meriwayatkan hadis secara makna itu diperbolehkan dengan syarat dia tahu lafadznya, tahu lughah Arabiyah, dia mengetahui. Jangan sampai dia menggunakan suatu ungkapan ternyata jauh dari apa yang dimaksudkan pada nasnya. Baik. Dan diambil faidah dari hadis ini juga peringatan secara umum, jangan sampai seseorang dalam masalah agama dia berbicara tanpa ilmu. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Jangan kalian ucapkan dengan lisan-lisan kalian ini halal, ini haram, untuk mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah lain pada hadis terakhir ini akhwan, untuk seorang penuntut ilmu dan setiap dai ilallah untuk tidak gengsi dalam mengucapkan wallahu a'lam pada hal-hal yang tidak dia ketahui. Sampai-sampai dikatakan wallahu a'lam nisful ilm. Ucapan wallahu a'lam adalah setengah ilmu. Karena apa? Ketika seorang mengucapkan Allahu a'lam, dia tahu kadar dirinya bahwasanya dia itu tidak tahu. Seorang tahu bahwasanya dirinya tidak tahu, ini merupakan ilmu tentang dirinya. Karena banyak manusia yang tidak tahu bahwasanya dirinya tidak tahu. Inilah yang dinamakan dengan jahil murakkab. Seorang yang kejahilannya bertingkat-tingkat. Dia tidak tahu tapi tidak sadar dirinya tidak tahu. Seperti ini yang banyak membuat kerusakan, terutama di dalam agama. Mereka-mereka yang menerjunkan diri pada perkara-perkara yang tidak diilmui, merasa dirinya berilmu padahal sebenarnya tidak. Dan fitnah terbesar di antara fitnah-fitnah yang ada muncul dari golongan-golongan seperti ini, ikhwan, al-muta'alimun. Mereka-mereka yang muta'alim, yaitu merasa dirinya memiliki ilmu padahal jauh dari ilmu. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Tidak ada anak-anak kecil, tidak usah ditalkin. Ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin.